kalau boleh sharing sedikit, saya juga sebenarnya dengan istri ada satu usaha kuliner sebenarnya di rumah di Bogor yang semasa pandemi itu memang tiarap dan tutup. Jadi kami melewati proses buka usaha dengan optimis di 2019 awal, kemudian optimis juga dengan penjualan yang omset yang dari sehari ke sehari itu meningkat. Kami jualan mie ayam dan bakso, Mas Saiful, di tempat Oke. yang memang daerah wisata ya. Jadi sebenarnya trafiknya cukup tinggi, terutama dari wisatawan lokal yang datang ke arah tempat perumahan kami di Sentul di Bogor. Tapi ketika pandemi pasti wisata itu juga bis-bis yang biasanya datang di weekend ada puluhan bis praktis berhenti sama sekali dan usaha pun pelan-pelan harus beradaptasi gitu. Jadi kami ganti haluan ke jualan yang lain. Alhamdulillah masih berjalan meskipun kemudian kita juga melihat cost-nya. Ya artinya proses berusaha itu memang ada kalanya optimis, kita semangat buka usaha dengan investasi 1 juta, 2 juta, tambah lagi dan seterusnya. Tapi ketika berhadapan dengan kondisi yang di luar ekspektasi kita, di luar kendali kita, ada 2 langkah sebenarnya menurut saya. Yang pengalaman kami ya, menyerah atau menyesuaikan. Jadi itu yang 2 hal yang kita kadang-kadang ketika berhadapan dengan kondisi yang orang bilang sekarang kan kondisi makro, lingkungan bisnis, termasuk COVID, itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol kan. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita. Nah ini mungkin yang bisa menjadi konteks diskusi ataupun apa yang saya sharing malam ini. Jadi pengalaman pribadi, kemudian kita melihat juga, karena kami di BSI Institute juga melihat data, melihat angka, karena kami di kantor Chief Economist memang sehari-hari mengulik angka yang relevan kepada dunia usaha sebenarnya, wabil khusus kepada bank tempat saya bekerja. Jadi ada aktivitas keseharian memang melihat dan memetakan, mennavigasi angka ini bicara apa gitu dan dampak kepada kita dan insight teman-teman ya di sekitar kita, di sekitar kan lingkungan bisnis itu ya tempat kita jualan di pasar ataupun di lokasi di area, kemudian di provinsi kita lagi apa nih, ada isu apa, kemudian di negara kita seperti apa, termasuk sampai kita melihat yang secara global. Nah, kalau boleh saya sedikit mungkin melalang buana sedikit, tapi maksudnya untuk kita supaya tahu ya konteks kita sekarang ini. Jadi Indonesia alhamdulillah ya, kalaupun kita lihat sebenarnya di Amerika sekarang lagi ada 3 bank yang bermasalah, ada yang sudah ditutup, ada juga yang akan berpotensi ditutup. Juga di Eropa ada 1 bank besar yang kemungkinan akan diambil alih. Ini adalah sebenarnya banyak pengamat mengatakan awal dari resesi panjang. Ada juga mengatakan ini adalah puncak gunung es dari krisis yang mungkin terjadi. Nah, apapun yang terjadi di luar itu pada akhirnya akan berdampak ke kita. Meskipun ada yang mengatakan ataupun data yang kita baca sebenarnya potensi kita mengalami resesi, pertumbuhan turun, kemudian meningkatnya harga-harga, kemudian ada tingkat pengangguran, itu relatif sangat kecil sebenarnya. Tapi usaha yang mengandalkan bisnis dari luar negeri, misalnya usaha ekspor, maka dia akan berpengaruh kalau di luar sudah resesi misalnya. Jadi teman-teman UMKM yang sudah merintis ekspor atau sudah rutin mengirimkan barang ke luar negeri, maka perlu antisipasi kemungkinan demand permintaan dari luar akan berkurang. Begitu juga yang bisnisnya mengandalkan turis asing. Kita tahu mereka juga berwisata ketika ekonomi mereka ataupun uang mereka cukup lebih gitu. Tapi ketika mereka harus mikirin harga gas, listrik yang meningkat, mereka akan mengurangi itu yang nggak penting-penting, termasuk wisata. Misalnya, jadi kita juga harus siap kalau misalnya mengandalkan turis dari asing khususnya. Tapi kalau domestik, nah ini anomalinya sebenarnya. Kalau kita lihat di luar lagi heboh, gonjang-ganjing, alhamdulillah sebenarnya di Indonesia ada berapa fondasi yang cukup kuat sehingga ekonomi domestik meskipun harga tinggi, inflasi begini, kemudian harga barang naik, agak anomali ekonomi Indonesia kalau kita lihat. Jadi orang tetap belanja. Nah, uangnya dari mana? Nah, ini yang kita perlu syukuri sebenarnya, karena kita masih akan ada rentetan rangkaian festival tahun ini yang akan men-trigger belanja. Maksud saya festival itu maksudnya kita akan ada puasa,
Ramadan, kemudian Lebaran dan juga tahun depan kita ada juga momentum penting ya, karena tingkat konsumsi akan meningkat juga dalam konteks pemilu. Jadi tingkat belanja politik akan meningkat sehingga perputaran uang masih akan tinggi. Nah, ini dua hal yang akan menyebabkan konsumsi domestik masih akan tinggi. Jadi kita meskipun ada tantangan ya, kita melihat inflasi yang dari luar datang ke kita, ataupun ada peningkatan suku bunga sehingga menyebabkan kredit macet misalnya, ataupun nilai tukar rupiah atau nilai tukar dolar yang masih kuat karena orang masih memarkirkan uangnya di Amerika Serikat. Jadi banyak uang keluar ketika suku bunga di Amerika naik dan ada selisih antara suku bunga dalam negeri dengan di luar negeri, ada gap, maka investor asing akan menarik uangnya dan dibawa ke luar negeri, sehingga demand kepada dolar tinggi dan rupiah jatuh karena dilepas oleh investor yang awalnya uangnya parkir di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi background dari kondisi ekonomi kita di 2023 ya.